Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan huda, petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa? Untuk dimenangkan dan menjadi yang terbaik dari semua ad-din atau agama yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan di permukaan bumi ini. Dan bersama Nabi kita Muhammad SAW ketika Allah utus, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab adalah Al-Quran dan hikmah, kata ulama kita, adalah sunnah Nabi SAW. Untuk apa? Untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kepada manusia tentang apa hakikat yang diturunkan kepada mereka. Dengannya diharapkan manusia dapat berfikir dengan cerdas, berfikir dengan jernih, dan berfikir dengan akal sehat. Kemudian mereka juga mendapat petunjuk dari apa yang diturunkan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang terakhir tentu diharapkan manusia benar-benar menjadi golongan yang muflihun, orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Maka sahabat yang berbahagia, Alkitab dan Sunnah adalah dua asas, dua landasan pokok yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah atas hamba-hambanya. Tidak ada alasan setelah diturunkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi semua manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara internal, Alkitab dan Sunnah adalah landasan pokok terhadap semua hukum-hukum dalam Islam, apakah terkait dengan i'tiqad, keyakinan, atau yang bersifat amaliyah, amalan-amalan baik yang harus dikerjakan, dia yang bersifat wajib misalnya, atau dia amal-amal yang harus ditinggalkan karena dia dilarang dan diharamkan dalam syariat Islam. Namun kemudian ternyata dalam berinteraksi dengan Al-Quran, seorang muslim secara khusus, dia hanya butuhkan satu hal ketika berinteraksi dengan Al-Quran atau Alkitab, yaitu yang diistilahkan oleh ulama kita adalah dengan an-nadharu fi dilalatin nas al-hukum, pandangan pembahasan tentang teks atau nas terkait dengan hukum yang dikeluarkan istinbat dari nas tersebut. Hanya itu yang dibutuhkan. Tidak dibutuhkan untuk memeriksa pada jalur periwayatan Al-Quran itu sendiri, bagaimana dia bisa sampai. Karena ulama mengistilahkan Al-Quran itu thabitun thubutan qat'iyan bin naqli al-mutawatir. Al-Quran itu sampai kepada umat ini
sejak 1400 tahun yang lalu dengan penukilan periwayatan yang diistilahkan mutawatir. Insyaallah pada pembahasan selanjutnya kita akan sebutkan secara rinci makna dari istilah-istilah ini. Sehingga Al-Quran sampai dengan jalan yang mutawatir, periwayatan yang mutawatir baik secara lafaz dan maknanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjamin hal tersebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, az-dzikr, Al-Quran, dan kami juga yang menjaganya. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang menjadikan hadis as-sunnah sebagai dalil, maka dia membutuhkan dua hal. Dia harus periksa, harus menganalisa, melihat dengan teliti dua hal. Yang pertama adalah melihat dari sisi keabsahannya, kevalidannya. Apakah benar dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena tidak semua yang dinisbatkan, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sahih dari beliau. Sedangkan yang kedua, memeriksa, melihat, menganalisa dari sisi dilalah, nas, hukum yang diambil, dikeluarkan, diistinbat dari hadis tersebut. Sekali lagi, ketika seorang berinteraksi dengan hadis Nabi SAW, dia butuh dua hal. Yang pertama, dia harus pastikan teks tersebut absah, valid dari Nabi kita Muhammad SAW, karena tidak semua yang disandarkan kepada Nabi SAW benar, itu sahih dari beliau. Yang kedua, dia benar-benar harus menganalisa apa yang tersurat dan tersirat dari hadis Nabi SAW terkait dengan hukum-hukum yang dikeluarkan dari hadis tersebut. Maka untuk hal yang pertama, melihat keabsahan jalur periwayatan, jalan sampainya hadis tersebut, dibutuhkan meletakkan kaidah-kaidah yang membedakannya, apakah dia bisa diterima atau ditolak. Dia memenuhi standar sebagai sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi SAW, atau justru dia sebenarnya tertolak karena tidak bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu benar disabdakan oleh Nabi SAW. Dan ulama kita mengistilahkan ilmu yang pertama ini dengan ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalah hadis. Dan dalam kehidupan kita hari ini, dalam dunia akademik misalnya, standar-standar yang seperti ini digunakan. Suatu tulisan dianggap berkualitas misalnya, dia harus melalui proses. Ada lembaga-lembaga tertentu yang menyeleksi tulisan ilmiah tersebut dengan standar tertentu. Ada orang-orang yang bekerja di dalamnya, mereka yang membaca, melihat struktur kata, menganalisa isinya, bahkan kemudian
menyelidikinya benar atau tidak penelitian yang ditulis dalam tulisan ilmiah tersebut. Seperti lembaga-lembaga yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di negeri ini atau di lembaga-lembaga lain yang ada di luar negeri yang mereka menetapkan standar suatu tulisan memenuhi standar ilmiah. Maka hal yang seperti ini sudah pernah dilakukan oleh ulama kita dalam menyeleksi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan ini kami angkat dalam bentuk video yang insya Allah akan diproses dengan video-video pendek tentunya atas permintaan seorang sahabat ketika kondisi masih normal sebelum datangnya wabah, namun setelah datangnya wabah tentu kami tidak bisa berinteraksi secara langsung, maka kemudian kita berinisiatif untuk merekam pelajaran ini karena nanti pembahasannya juga ada terkait dengan istilah-istilah, karena sekali lagi Al-Quran dan Sunnah, dalam hal ini Sunnah secara khusus adalah satu dari dua landasan hukum dalam syariat Islam, maka dapat dipastikan dan seharusnya setiap orang yang berbicara tentang syariat dalam agama yang mulia ini pasti dia akan mengangkat hadis Nabi SAW, dan tentu ada istilah-istilah, ada pemahaman yang ditawarkan, dan secara khusus ilmu mustalah hadis mendekatkan untuk memahami konten-konten terkait dengan ceramah-ceramah agama yang cukup banyak dan beragam di media sosial pada saat ini. Sebagai ilustrasi sederhana untuk memahami penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ada standar yang harus dipahami dan dihafal mati, yaitu seorang mempelajari angka 1 sampai 9, kemudian ditambah angka 0, maka ini standar yang harus dia hafal mati, diingat benar, baru kemudian dia bisa berinteraksi dengan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan seterusnya. Dalam ilmu yang lain demikian juga, dalam ilmu fisika, dalam ilmu kimia, ada rumus-rumus yang harus dihafalkan, karena ketika pembahasan rumus-rumus ini tidak lagi diulang, tapi langsung disebutkan istilahnya, karena itu adalah standar untuk terjun dalam bidang ilmu tersebut. Maka mudah-mudahan sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, video-video pendek yang akan kita upload ini mudah-mudahan memberi manfaat, memberi bekal untuk semakin membantu lebih memahami agama kita yang mulia, tentu juga dari sumber-sumber yang beragam, namun sebenarnya ada standar yang sangat sederhana yang mesti kita pahami. Secara khusus dalam ilmu hadis dan ilmu mustalah hadis dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sebagai jalsah perdana video yang pertama dalam pembahasan ini. Insya Allah pada video yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan dan kita akan sebutkan kitab apa yang kita pilih untuk membahas tentang ilmu mustalah hadis ini. Demikian, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.